Kalau kita mengasumsikan ternyata ketidakpastian ini berlanjut di tahun ini dan akhirnya mendorong kembali harga komoditas, ini tentu akan ikut mengakibatkan harga minyak ya, terutama mengalami peningkatan sehingga kita sebagai negara net importer harus menanggung. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian pada anggaran subsidi seperti yang kita lakukan di periode akhir tahun 2022 silam. Nah, tentu ini akan menjadi sedikit menantang karena tidak seperti tahun lalu. Di tahun ini adalah tahun di mana periode konsolidasi fiskal dilakukan oleh pemerintah. Artinya target defisit anggaran itu tidak boleh melebihi angka 3%. Nah, dengan kebutuhan belanja yang juga ikut meningkat dan juga misalnya penerimaan yang tumbuh, ini yang kemudian perlu dicari jalan tengahnya ketika misalnya harga energi meningkat, tetapi di saat yang bersamaan pemerintah masih bisa mengakomodir kebutuhan untuk melakukan penyesuaian di anggaran subsidi misalnya. Nah, selain daripada itu yang juga perlu diantisipasi sejak saat ini adalah mempersiapkan mekanisme penyaluran dari subsidi itu sendiri. Artinya secara umum kan kita sudah tahu bahwa di tahun lalu pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penyaluran subsidi ya, termasuk di dalamnya menggunakan aplikasi tertentu. Nah, di aplikasi tertentu inilah yang kemudian perlu disempurnakan sehingga nanti ketika digunakan kembali ketika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi ini penerima sasarannya itu lebih tepat gitu ya. Jadi tidak ada lagi berita bahwa penerima dari subsidi ini kemudian tidak tepat sasaran dan akhirnya merugikan terutama bagi APBN kita. Oke, dengan melihat kalau kita lihat realisasi subsidi energi dan juga kompensasi di tahun lalu yang bahkan 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021 yang menembus lebih dari 500 triliun, artinya dengan periode konsolidasi fiskal yang tidak boleh lebih dari 3%, ini artinya pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi yang lebih luas lagi ya Pak Yusuf terkait hal ini? Ya, tentu ruang untuk bergerak melakukan penyesuaian belanja ini tidak sefleksibel ya dibandingkan dengan tahun lalu. Di tahun lalu masih boleh defisitnya di atas 3%, meskipun untungnya ya kita mendapatkan semacam windfall ya dari harga komoditas yang meningkat sehingga harga penerimaan negara kita melonjak sangat drastis sehingga mendorong defisit kita relatif Oke. lebih rendah. Oke, kalau terkait dengan tahun lalu, tanah air diuntungkan dengan adanya windfall komoditi, di tahun ini meskipun perang Rusia-Ukraina masih berlanjut, tapi sejumlah pihak menilai bahwa booming komoditi akan berakhir di tahun ini. Seperti apa Anda melihatnya di tahun ini? Apakah ini masih akan cukup menguntungkan bagi tanah air atau seperti apa, Yusuf? Ya, kalau kita berbicara bagaimana windfall ini berdampak terhadap APBN memang relatif signifikan ya kalau kita lihat di data tahun lalu. Sehingga dengan proyeksi harga komoditas di tahun ini yang di banyak kalangan disebutkan tidak akan setinggi tahun lalu, ini tentu juga akan ikut menentukan ya bagaimana pencapaian APBN terutama dari sisi penerimaan. Oke, kalau proyeksi KUR di Beberapa rentang komoditas berapa Pak untuk harga minyak dan batu bara? kalau kami melihatnya sebenarnya deviasinya memang akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Misalnya kalau kita bicara harga minyak di tahun lalu sampai 110 US barel, kalau di tahun ini ada kemungkinan dia akan relatif di kisaran 70 hingga 80 US dollar per barel. Gitu. Dan itu pun sangat fluktuatif sekali lagi kembali kepada permintaan ya dan juga kondisi geopolitik di global seperti itu.